Teriakan haleluya. Kurang keras saudara. Haleluya. Lebih lagi haleluya. Beri tepuk tangan saudara. Silakan duduk saudara. Bersyukur pada Tuhan karena kasih karunia dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya senang 2 tahun gak kesini, 2 bulan yang lalu kesini saya lihat kegerakan Tuhan. Sekarang 2 bulan, kemudian saya kesini lagi, lebih besar lagi. Tuhan berkati, tepuk tangan saudara. Nah hari ini kita masuk seri firman Tuhan yang luar biasa dengan tema lompatan finansial. Artinya Tuhan ingin mengajari kita supaya kita bisa mengalami lompatan finansial, lompatan dalam keuangan. Saudara, saya percaya itu hatinya Tuhan. Tuhan selalu ingin anak-anaknya bisa berhasil seperti kita orang tua, anak-anak kita bisa berhasil. Saudara, maka itu kerinduan Tuhan. Ya, waktu Tuhan Yesus melayani, ada orang yang menderita. Ya, Tuhan itu tergerak belas kasihan. Ada yang sakit, Tuhan itu tergerak sembuhkannya. Yang dirasa setan, Tuhan tergerak. Ya, setan diusir. Bahkan ada yang kelaparan, Tuhan tergerak supaya mereka bisa diberkati, bisa dicukupi. Saudara, hari ini khususnya adalah pengurapan memperoleh kekayaan. Ada pengurapan, saudara. Oh, supaya kita ini bisa memperoleh, saudara, kekayaan yang Tuhan sediakan, saudara. Ada pengurapan atau ada kekuatan atau ada kemampuan, saudara. Kita bisa memperoleh ya berkat kekayaan yang Tuhan sediakan. Ya, kita perlu ngerti, saudara, ya dibutuhkan kekuatan kalau kita mau mengalami lompatan. Kalau kaki kita nggak ada kekuatan, berdiri saja nggak bisa, betul saudara. Kalau ada kekuatan baru kita bisa berdiri. Ada kekuatan baru kita jalan. Kekuatan tambah lagi lari saudara. Kekuatan tambah lagi loncat saudara. Dibutuhkan kekuatan. Demikian juga ya kalau kita rindu mengalami lompatan dalam hidup kita, dibutuhkan kekuatan. Kalau kita ingin mengalami lompatan dalam keuangan kita juga dibutuhkan kekuatan. Nah, Roh Kudus adalah sumber kekuatan yang hebat, yang terbesar, yang sejati. 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan. Sekalipun keadaan tidak baik, jangan dicekam ketakutan. Sekalipun ada perang Rusia macam-macam, jangan dicekam ketakutan. Karena Allah yang memberikan pada kita bukan roh ketakutan, melainkan apa? Roh yang membangkitkan kekuatan. Tuhan ingin memberikan roh yang memberikan kekuatan, kemampuan saudara, dan kasih. Sehingga hidup kita ada kasih ya, dan ketertiban. Sehingga hidup kita bisa tertib saudara, bisa teratur. Jalan hidup kita bisa benar itu saudara. Jadi sekali lagi saudara, Tuhan itu memberi kekuatan. Roh Allah itu akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Sudah ada kekuatan daripada Tuhan saudara. Salah satu kekuatan yang diberikan adalah kekuatan tadi bisa memperoleh ya kekayaan berkat yang sudah Tuhan berikan untuk kita anak-anaknya. Ulangan 8 ayat 18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab ya harus kita ingat pada Tuhan terus dalam pergumulan, dalam perjuangan, sebab dialah yang memberi kepadamu kekuatan. Untuk apa? Kekuatan itu apa saudara? Kekuatan itu apa saudara? Kekuatan itu apa saudara? Yang keras. Untuk apa saudara? Kekuatan boleh kekayaan. Jadi jangan rasa siap kalau Tuhan sedang mengajarkan tentang kekayaan. Tuhan itu yang memberi kekuatan, kemampuan supaya kita bisa dapatkan kekayaan yang Tuhan ya sediakan. Supaya kita tidak terus kekurangan, bahkan supaya kita bisa jadi berkat. Bisa jadi berkat bagi keluarga, bisa jadi berkat bagi sesama, bisa jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Hidup kita bisa jadi berkat bagi bangsa, bahkan bangsa-bangsa. Karena itu kerinduan Tuhan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang. Dengan ya tujuan apa? Sudah di sini meneguhkan apa? Perjanjian. Perjanjiannya digenapi. Perjanjian digenapi sejak apa? Sejak Abraham. Tuhan berkata, Abraham tinggalkan hidup lamamu menuju ke satu tempat yang akan kutunjukkan. Aku akan
memberkati engkau luar biasa. Supaya engkau bisa jadi berkat luar biasa. Olehmu bangsa-bangsa akan diberkati. Kalau ada orang berani mengutuk engkau, malah kena kutuk sendiri. Ada orang mau dipakai Tuhan untuk berkati engkau, orang itu diberkati. Jadi itu ketetapan Tuhan, janji Tuhan. Dan itu harus terjadi. Ini berkat, kekuatan untuk berkat. Ada genapi janjinya. Kita anak-anak Tuhan, sungguh-sungguh bisa terima berkat dan jadi berkat, saudara. Tepuk tangan yang meriah, saudara. Lah saudara, ya bagaimana kita bisa mendapat ya kekuatan seperti itu, saudara? Atau pengurapan seperti apa yang buat kita itu bisa mengalami loncatan? Yang pertama, pengurapan kekuatan, ya anugerah. Saudara, kalau Tuhan memberikan kita anugerah, kalau Tuhan berikan kita kasih karunia, menjadi orang yang hidupnya ya dapat kasih karunia Tuhan, tiba-tiba akan mengalami sesuatu yang luar biasa sekali. Ada, saudara bisa lihat orang itu hidupnya ya dalam kasih karunia, apa yang dikerjakan berhasil. Oh, ini berhasil. Seolah-olah Tuhan itu mudah sekali terhadap dia. Contoh yang mudah ya saudara, contoh yang mudah itu Daud. Kalau saudara pelajari kehidupan Daud, dia itu mengalami lompatan luar biasa. Dari hanya gembala, saudara, 2-3 ekor domba saja dibawa Tuhan naik. Dibawa Tuhan naik sampai menjadi raja. Sampai menjadi raja yang terus diangkat oleh Tuhan. Raja yang disukai oleh Tuhan. Hidupnya penuh dengan kasih karunia. Dia seorang yang sangat cinta Tuhan. Tapi dia juga seorang yang sangat dicintai oleh Tuhan. Ya, dia mengalami lompatan kehidupan karena kasih karunia. Grace, sudah hidup dalam kasih karunia. Itu buat dia mengalami lompatan yang sangat besar. Kalau saya perhatikan gereja kita juga sama kok saudara. Ya saudara yang baru mungkin belum begitu tahu. Tapi sebetulnya gereja itu semata-mata kasih karunia. Ya saya dulu lambat jadi pemuda yang sudah hancur. Tidak punya masa depan. Ya studi saya juga hancur karena sakit penyakit saudara. Sudah nggak ada harapan saudara. Tapi akhirnya Tuhan tolong. Tuhan pulihkan. Ya bahkan Tuhan angkat. Seperti ini ada karena kasih karunia. Bahkan waktu saya bekerja itu waktu ditolong Tuhan. Dari lubang tutup lubang saudara. Gak punya modal kok saudara. Utang si A, buka cek 1 bulan. 1 bulan utang si B, nutup ceknya A. 1 bulan utang si C, nutup ceknya B. 1 bulan utang si D, gitu terus. Tapi oleh karena kasih karunia kemurahan saja, Tuhan berkati hanya maju-maju. Sampai saudara saya punya perusahaan tekstil yang sedang maju-majunya. Sedang maju-majunya Tuhan panggil saya jadi gembala sidang. Wah, daging ini sulit sekali saudara. Lebih senang saat itu jadi gembala sidang, berat. Jadi pendeta gembala sidang berat. Ya, oh ini dan itu berat. Kalau saya jadi pengusaha dulu saudara, punya Mercy, orang hebat loh, maju. Mercy-nya 50, hebat loh, maju. Kalau jadi pendeta pakai Mercy, uangnya siapa itu? Uangnya siapa itu? Kadang berat saudara, dituntutnya besar. Tapi akhirnya singkat cerita Tuhan berkata, apakah engkau mengasihi Tuhan? Aku tidak mengasihi Tuhan. Kasihmu sungguh sudah luar biasa. Ya, aku bisa seperti ini karena engkau. Tuhan berkata, kalau engkau mengasihi aku, kenapa sekarang aku suruh engkau jadi gembala sidang? Enggak mau. Saya enggak bisa jawab, baru saya melangkah. Tapi saudara tahu enggak? Saya akan pendidikan tadi sudah hancur karena sakit penyakit. Saudara hanya punya ijazah SD. Saudara. Lalu semua tim kita staf gembala, gak ada satupun yang lulusan teologi ya, saudara. Gak ada yang punya pengalaman. Tapi hanya kasih karunia. Gereja maju, 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 maju luar biasa. Sampai waktu kita buat konferensi, orang-orang luar negeri pada datang semua saudara. Saya di Taiwan suruh ngajar ya sekolah tinggi teologi S2 saudara. Loh ijazah SD kok suruh ngajar S2 saudara. Sampai gak masuk akal saudara. Semuanya. Bahkan peserta datang kita lalu tanya siapa saya, siapa. Geleng-geleng kok bisa ya? Jawabannya cuma satu, kasih karunia. Hanya kemurahan saja. Kalau saudara bisa lakukan satu, Tuhan berkenan, saudara dapat kasih karunia, itu akan menjadi kekuatan, kemampuan saudara alami. Lompatan dalam hidup saudara, lompatan dalam pelayanan saudara, lompatan dalam keuangan juga. Yang kedua, hikmat. Tuhan bisa memberikan hikmat.
Salomo misalkan, Daniel misalkan. Itu kan hikmatnya luar biasa. Jadi kalau Daniel 10 kali lebih ya berhikmat pandai daripada orang muda pada umumnya. Daniel lebih berhikmat daripada semua pejabat pemerintah pada saat itu. Dia punya hikmat luar biasa. Pada dia dulu tawanan perang, orang buang, lompatan kehidupan luar biasa. Dia menjadi orang kedua setelah raja. Rajanya sudah jatuh, ganti raja lain. Dia tetap orang kedua setelah raja. Raja kedua jatuh, ganti raja kedua. Tetap orang kedua setelah raja. Ganti raja keempat, dia tetap orang kedua. Karena dia punya hikmat Tuhan. Yang membuat dibutuhkan. Yang buat keputusan luar biasa. Yang buat dia mengalami lompatan yang luar biasa dalam kehidupannya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Setiap surat tangkap ada kekuatan, kemampuan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Sejak kita terima Yesus, maka katakan kita diangkat jadi anaknya, anak Tuhan. Bukan manusia biasa, manusia ilahi. Lalu rohnya Tuhan tinggal masuk dalam hati kita. Saudara, roh Allah ada dalam hati kita. Untuk apa? Jadi penolong. Menolong apa? Yang kita tidak bisa, Tuhan bisa lakukan. Kalau Tuhan beri visi, selalu di luar kemampuan kita. Tapi kita bisa. Karena ada roh Allah yang tinggal dalam kita, yang bisa menolong kita, supaya kita bisa. Bahkan semua orang gak bisa, Tuhan tetap bisa lakukan. Malaikat iblis gak bisa, Tuhan tetap bisa lakukan. Saudara dengar, jangan setelah ikut Tuhan ya tetap hukumnya sama seperti tidak ikut Tuhan. Keadaannya seperti orang di luar Tuhan. Orang dunia lemah, ya lemah. Orang dunia krisis, kita ya loyo sama. Jangan. Di dalam kita ada suatu. Kita itu keturunan ilahi. Kita itu bibit yang luar biasa sekali. Ada yang melampaui hukum alam. Kita bukan manusia biasa. Kita manusia ilahi. Karena ada Allah. Kitanya lemah. Tapi ada Allah yang maha kuasa. Yang tinggal dalam kita. Yang menolong kita. Lakukan yang dahsyat. Benar saudara. Saya dulu saya katakan hanya ijazah SD. Sekarang di gereja kita punya sekolah dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA, sekolah teologi, S1, S2, gembala sidangnya, pemimpinnya, ijazah SD. Tapi gereja kita, sekolah kita bisa keluarkan S2 ijazahnya. Bukan saya, Tuhan yang berkarya dalam hidup kita. Tuhan yang berkarya dalam gereja kita. Saya enggak malu cerita saya itu nol, enggak ada apa-apanya. Karena memang semua dari Tuhan. Semua karena Tuhan. Semua Tuhan. Tangkap saudara. Saya ajak saudara jangan rendah diri. Percaya dunia boleh dalam gelap. Krisis boleh menghantui dunia. Tapi kita punya hukum beda. Kita itu anaknya Tuhan. Ada Tuhan dalam hidup kita. Dalam gereja. Ada Tuhan yang berkarya. Dunia gelap. Bangsa gelap, kita diterangi Tuhan. Oh, tetap terang. Kemuliaan Tuhan terpancar, bangkit jadi terang. Kita akan mengalami perbedaan. Ada contoh atau ilustrasi yang terus saya memberkati saya. Satu kali ada seorang pemburu, dia di hutan nemu sudah telur raja wali. Lalu pulang kebetulan di rumahnya ada induk ayam sedang mengerami telurnya. Telurnya masuk di dalam, sekalian dirami, netas bersama-sama dengan anak ayam itu semua. Lalu hidup bersama anak ayam. Kalau anak ayam bisanya cuit, dia juga sama bisanya cuit. Kalau anak ayam cari makanan bisanya ceker-ceker di tanah, dia carinya makan juga sama, bisanya ceker-ceker di tanah. Kalau anak ayam tiba-tiba tinggal lihat ya burung yang galak itu, ketakutan, sedikit takut, dia juga sama, dikit-dikit takut, saudara. Satu hari induk ayam itu seperti gelisah, semua anak ayam ayo sembunyi. Semua anak ayam takutan sembunyi, termasuk dia ikut sembunyi. Lalu ada apa? Itu ada burung besar di langit, bahaya. Dia lihat, lalu dia amati, loh, makin dia amati makin lihat, kok sama seperti aku.
seperti itu. Kalau begitu harusnya aku itu bisa terbang seperti itu. Kalau begitu harusnya aku itu beda. Yang lain memang anak ayam. Aku harusnya Raja Wali, anak raja. Makin dia sadari, makin dia bangkit akhirnya. Dia mulai nyadari, aku ini Raja Wali, anak Raja Wali yang punya potensi lebih daripada anak ayam. Dia mulai kepakkan sayapnya, maka kekuatan sayapnya mulai mengalir, maka dia mulai terbang. Hanya terbang tinggi, terbang tinggi, terbang tinggi, terbang tinggi. Beri tepuk tangan yang meriah. Berubah, sama. Kalau saudaranya enggak nyadari selamanya jadi anaknya Tuhan enggak beda dengan bukan anak Tuhan. Tapi sekali saudara nyadari, saudara akan benar-benar jadi anaknya Tuhan. Benar-benar. Nah, saya itu pelajari luar biasa sekali. Tuhan itu melakukan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Rahasianya apa, saudara? Rahasianya kita harus yang mengerti dan cinta Tuhan, cinta firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Kasih sesama manusia. Itu nomor 1. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi dia berfirman, dengarkan sungguh-sungguh, dengarkan sungguh-sungguh, dan melakukan. Bukan yang didengarkan. Tadi kok banyak bilang, bagus, bagus. Tapi enggak dilakukan percuma. Dilakukan dengan setia. Apa artinya dengan setia? Dulu melakukan, sekarang tetap melakukan, selamanya tetap melakukan, setia. Amin, saudara. Setia itu pentingnya. Segala perintahnya yang ku sampaikan pada hari ini. Segala perintah, jangan pilih-pilih. Kalau yang ini oke, kalau ini enggak mau, jangan. Segala perintahnya saja uji diri. Adakah perintah Tuhan yang belum sudah lakukan? Tuhan berkata, lakukan semua. Ya, sebagai pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan apa? Mengangkat kau di atas segala bangsa di bumi. Kok diem toh, saudara? Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat kau di atas segala bangsa di bumi. Saya ingin mengajarkan sesuatu yang saudara seringkali nggak disadari, tapi itu penting. Itu menentukan kita ngalami firman atau tidak. Saudara dengar ya, semua yang disediakan oleh Tuhan itu tidak bisa otomatis kita terima. Tuhan selalu berkata, marilah, 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 betul nggak? Pengampunan disediakan di atas kayu salib. Tidak semua manusia dapat pengampunan. Hanya yang tahu Yesus Tuhan sudah rela jadi manusia, sudah rela gantikan kita terima hukuman, sehingga kita ada pengampunan, ada keselamatan. Hanya yang tahu dan percaya, lalu datang pada Tuhan, aku orang berdosa, aku mau bertobat, ampuni Tuhan, aku percaya Kau mau mengampuni, lalu aku terima pengampunan. Hanya orang itu yang dapat. Tidak semua, enggak otomatis. Sama, saudara. Keselamatan juga Tuhan sudah sediakan loh, selamatan untuk semua manusia. Tapi enggak otomatis. Saudara jangan salah. Orang percaya, aku terima keselamatan dari Tuhan. Aku terima, baru terima. Dengan juga semua firman Tuhan. Sejak saudara begitu ada firman yang itu ada kaitan dengan saudara, terima, saudara baru terima. Kalau saudara diam, saudara itu hanya dilewati, enggak dapat. Saya beri contoh lagi ya. Satu kali Tuhan Yesus lewat Yeriko, di situ ada Bartimeus buta. Dia dalam keadaan terkapar. Dia dengar Yesus sedang lewat. Dia dengar Yesus itu Tuhan bisa menyembuhkan, bisa menolong segala sesuatu lewat. Kalau dia hanya dengar Yesus lewat, dia diam, hanya dilewati. Tapi dia enggak gitu. Dia tahu ini jawaban. Lalu dia berusaha dapatkan, Yesus anak Daud, oh tolong aku Yesus, Yesus anak Daud tolong aku. Dia berjuang, dia tangkap. Yesus malah menguji, ya pura-pura jalan terus. Muridnya tegur, kamu ini jangan ganggu gitu loh. Guru kan jalan terus. Tuhan gak mau dengar doamu. Kau gak diperhitungkan. Dia teriak lebih keras, Yesus anak Daud tolong, tolong Tuhan, jangan tinggalkan. Yesus berhenti. Apa yang kau inginkan? Supaya aku bisa melihat. Yesus baru beri. Dengar saudara, ibadah jangan diam. Saudara hanya dilewati.
Hanya dengar, hanya tahu, tapi gak dapat. Harus ada tindakan. Siapa dalam hati percaya, dengan mulut mengaku, ambil tindakan, dapat. Benar, saudara dengar, rugi. Kalau gak saudara terima, yang menentukan itu hati kita. Terima, ucapkan, terima, akui. Saudara akan dapat sesuatu yang luar biasa. Amin. Hari ini saudara akan diberkati luar biasa. Nah, benar saudara, latihan. Itu beda sekali. Kalau saudara dengarkan di Pondok Daud, setiap kali ada perkataan ilahi, semua harus ngomong amin. Artinya amin. Benar itu, amin. Untuk aku itu, amin. Aku terima. Itu penting saudara. Ya. Lalu juga Mazmur 112 ayat 1-3. Haleluya, berbahagia orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya, sangat suka. Saudara dengar, bukan firman biasa, sangat suka. Maka anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikan tetap untuk selamanya. Amin saudara, amin. Amin. Aku terima. Amin. Anak cucuku akan terus disertai Tuhan. Betul saudara. Itu sesuatu yang sangat penting. Lah khususnya loncatan iman untuk kekayaan. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Diberkati. Pakai untuk memuliakan Tuhan. Dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ada orang berkata ini buah sulung. Ya persembahan sulung, ada perpuluhan sama aja terserah. Ya kalau saudara lakukan maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air air buah anggurnya. Betul saudara. Itu Tuhan itu luar biasa. Nah, saya ingin coba saudara aplikasikan dalam kehidupan Daud. Saya baca itu saya kagum. Apa yang dilakukan Daud itu mendatangkan kasih karunia luar biasa. Dan ternyata waktu saya persiapkan firman ini juga kita lakukan dalam hidup kita. Dan kita juga mengalami kasih karunia. Dapat anugerah yang luar biasa. Dan jemaat nanti saya saksikan. Ada yang percaya, tangkap, lakukan. Mengalami kasih karunia yang luar biasa. Saya bacain saudara ya. 1 Tawarik 29 ayat 1 dan seterusnya. Saudara, berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaat itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukan untuk manusia baik itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Ceritanya, setelah Daud jadi raja, tinggal di istana, lalu dia melihat tabut Allah hanya di tenda saja. Hatinya gak bisa tenang. Tuhan yang memberkati aku. Aku di istana. Tabut Allah itu lambang hadirat Tuhan. Kok hanya di kemah. Dia merasa dia orang yang tidak tahu diri. Lalu hatinya gak bisa tenang. Dia berkata pada Nathan, Nabi Allah, aku mau membangunkan Tuhan yang sudah memberkati aku. Rumah Allah yang luar biasa besarnya, yang luar biasa megahnya. Supaya kalau orang lihat nama Tuhan dipermuliakan. Saudara. Oh saudara. Lalu saudara Nathan sampai pada Tuhan. Malam itu juga Tuhan itu tersentuh. Tuhan berkata, aku tidak pernah perintahkan siapapun bangun bait Allah. Tapi engkau tergerak sendiri untuk membalas cinta kasih Tuhan. Engkau tergerak sendiri. Maka sekalipun aku sudah berkati engkau, aku sudah angkat engkau, aku sudah sertai engkau, aku sudah berkati engkau. Sekarang aku akan berkati lagi. Kerajaanmu akan terus kokoh. Oh, penyertaanku akan terus ada padamu. Bahkan kalau anakmu salah pun tidak aku perlakukan seperti Saul yang terus dibuang. Masih ada pengampunan, masih ada kemurahan daripada Tuhan. Dan Tuhan beri janji yang luar biasa. Maka dia mulai bangun. Tapi Tuhan berkata, yang melaksanakan anakmu Salomo. Dia berkata, ya pekerjaan ini besar karena untuk Tuhan yang besar. Sedang anakku belum punya pengalaman. Dan yang kedua, pembangunan ini adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk Daud, bukan untuk Salomo, tapi untuk Tuhan. Maka ayat 2 saudara berkata, dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yaitu emas,
untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata soham dan permata tatahan, batu hitam, batu permata berwarna-warna, dan segala macam batu mama, dan sangat banyak pualam. Saudara, dia berkata, dia rindu bukan hanya sekedar rindu, dia dengan segenap kekuatan mengumpulkan segala yang diperlukan. Sampai dikatakan emasnya, peraknya, segala sesuatunya, saudara, dikumpulkan terus, saudara. Itu luar biasa sekali. Dan waktu saya baca, saya rasa Tuhan ingatkan sama. Kenapa Tuhan berkarya luar biasa? Kita itu dari dulu, saudara, dari pertama gereja kita, setiap kali ya Tuhan gerakkan, kita itu perjuangkannya sungguh-sungguh, saudara. Kalau diceritakan panjang lebar, saudara bisa dengarkan tadi yang sesi sebelumnya, saudara. Sejak awal, ya Tuhan itu pernah perintahkan beli gedung biskop, diubah menjadi gedung gereja, saudara. Wah, itu berat sekali, saudara. Karena belum ada dananya. Saat itu jemaatnya saja sekitar 100 orang, saudara. Belum ada apa, beli gedung biskop. Saat itu gedung biskop masih besar-besar, saudara. Kapasitas 1000 lebih, saudara. Wah, tapi akhirnya, saudara, dengan segenap kekuatan. Istri saya itu kalau untuk Tuhan dia luar biasa. Saya pun kalau dia kerahkan semua kekuatannya, dia kerahkan semua dananya, dia berikan semuanya, sampai perhiasannya, sampai cincin kawin saya sudah lupa ikut dijual sekalian, saudara. Tabungannya, dia punya mobil baru beli dijual lagi. Lalu waktu membayar harus bertahap, dia yang terus berusaha bayarin, saudara, semua. Ya, lalu jemaat juga digerakkan, maka jadilah gedung biskop diubah menjadi gedung gereja. Saudara, lalu setelah itu Tuhan berkati, hanya penuh, nggak cukup lagi, harus bangun yang lebih besar lagi. Yang sekarang itu 4.000 sampai 5.000 tempat duduk. Juga sama, saudara. Wah, itu butuhnya dana besar sekali. Kita harus kerahkan semua kemampuan untuk bisa jadi, saudara. Singkat cerita, pergumulan kita saat itu adalah tempat. Samping kita ada sekolah negeri. Tidak boleh karena nanti takutnya salah disangka apa KPK itu ada main gitu. Cuma nggak ada. Satu-satunya sebelah kirinya itu rumah kita. Waktu dulu kita berani sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan berkati kita punya sebelah gedung gereja. Luasnya 1.260 meter persegi. Besar, saudara, dananya. Lalu waktu bangun, Tuhan nggak minta. Tapi saya tahu kalau itu tidak kita berikan pada gereja, nggak bisa dibesarkan. Karena sebelahnya kita sendiri kok. Itu lama bagi kita untuk bergumul, saudara. Karena nilainya sudah besar. Saat itu Tuhan ajarkan saya satu pengertian. Ada anak Tuhan, belum punya apa-apa, nggak berani nabur, maka nggak pernah menuai. Tetap saja kekurangan. Tapi ada anak-anak Tuhan, ya belum punya apa-apa, ada yang sedikit, berani habis-habisan. Wong cuma kecil loh, berani habis-habisan. Ya banyak toh perempuan janda sampai berani. Akhirnya nuai, jadi besar. Mungkin besar, masih berani lagi. Tapi jadi sangat besar. Setelah sangat besar, sudah enggak berani seperti dulu. Tuhan berkata, kamu ini sama dengan banyak anak Tuhan. Dulu kamu belum punya apa-apa, kerja gali lubang, tutup lubang, berani habis-habisan. Waktu gedung besok berani habis-habisan. Sekarang sudah besar, sudah enggak berani. Tuhan ajarkan satu hukum. Kalau kamu sekarang sudah seperti itu enggak berani, kamu akan levelnya berhenti. Kamu hanya pendeta, gembala sidang, ya menggembalakan jemaat kapasitas gedung biskop. Selesai. Tapi kalau kamu berani, sekarang kapasitas gedung, tabur lagi. Kamu akan lihat di bawah level lebih tinggi. Level lebih tinggi. Level lebih tinggi. Dulunya istri saya dorong, saya nggak berani. Pak Jopudita dorong, berani Pak, saya nggak berani. Tapi pengertian itu membuat saya akhirnya melangkah. Saya serahkan lagi semuanya. Dan akhirnya gedung 4-5 ribu jadi. Betul saudara, jemaat juga gerakan. Sekarang bukan hanya itu, Tuhan berkati kita punya sekolah tadi, saudara, playgroup, TK, SD, SMP, SMA, sekolah teologi, S1, S2, malah tambah. Tuhan berkati lagi
stasiun radio 24 jam rohani. Tuhan berkati lagi pelayanan TV. Dan akhirnya Tuhan berkati banyak gereja lokal di mana-mana, termasuk Jakarta. Saudara dengar, kalau level kita berhenti, ya berhenti. Karena Tuhan berkata, hukum tabur tuai, selama bumi masih ada, tetap jalan. Gak bisa hilang. Itu hukum Allah. Berhenti. Tapi luar biasa, Daud ini melakukannya, ya luar biasa sekali. Saudara, mungkin saya baca ayat ketiga aja. Lagi pula oleh karena cintaku pada rumahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. 3.000 talenta emas dari emas Ofir, 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruang, yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang batu. Ada di sini perkataan, bukan hanya aku gerakkan kumpulan semua dari perbendaharaan negara, tapi dari milikku sendiri. Karena cintaku pada rumah Tuhan. Saudara dengar juga. Karena cintaku pada rumah Tuhan. Karena cintanya, dia bukan hanya menggerakkan orang, dia sendiri memberi. Karena cintanya, maka dia memberi. Dan dia menceritakannya kepada tentara, kepada rakyat, diceritakan. Karena cintaku, aku memberi emas sekian. Tadi ditunjukkan, kalau bisa ditunjukkan itu dihitung emasnya saja yang sudah berikan 103 triliun kalau nggak salah. Kalau dihitung uang sekarang sudah luar biasa. Nah, saya ajak saudara di sini petik pelajaran. Ada orang kadang-kadang kelirunya yang ekstrem kanan atau ekstrem kiri. Ada yang gedung gereja dianggap keramat, itu bisa disembah-sembah gedungnya. Nggak boleh. Jangan. Tapi juga ada orang, gedung apa? Nggak pakai. Buat apa? Nggak ada apa-apanya. Itu cuma gedung. Ya salah. Sudah dengar ya? Daud cinta Tuhan nomor 1. Tapi Daud cinta rumah Tuhan. Betul? Cinta Tuhan. Ya cinta milik Tuhan. Yang cinta dombanya Tuhan. Yang cinta anak-anak Tuhan. Yang cinta pekerjaan Tuhan. Itu yang benar. Keseimbangan. Dan Daud menyaksikan. Kadang-kadang orang juga salah. Memberi kok disaksikan. Apa? Jadi ini juga hati-hati. Ada ekstrem kanan, ekstrem kiri. Cerita tidak boleh. Ada orang, ya salah. Cerita untuk pamer. Betul nggak saudara? Itu tidak boleh. Tuhan itu lihat hati. Tapi Daud cerita bukan untuk pamer. Daud cerita adalah untuk memberi teladan. Saudara tangkap dulu. Sebab kalau semua nggak ngerti, sedang ada pembangunan bait Allah yang luar biasa, nggak ada orang mikir, nggak ada orang tergerak. Kalau Daud tidak cerita, dia juga memberi teladan, dia juga memberi semuanya supaya pembangunan selesai, pekerjaan Tuhan berhasil, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dia bersaksi untuk teladan. Dan saudara lihat, karena dia melakukan dengan benar, semua ikut tergerak. Semua ikut tergerak. Kalau enggak, ya enggak ada apa-apa. Maka siapa pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan, lalu para kepala puak, kalau gereja kita itu staf gembala global, para kepala suku Israel, staf gembala gereja lokal, dan para kepala pasukan 1000, ya staf gembala departemen ibadah, dan pasukan 100, ya itu SGB, para pemimpin pekerja, semua pelayan untuk raja menyatakan kerelaannya. Kalau enggak ada kesaksian, enggak ada contoh, enggak ada teladan, enggak ada apa-apa. Pekerjaan Tuhan hanya sekedar angan-angan, hanya sekedar slogan, enggak pernah bisa jadi. Waktu disaksikan dengan tulus, Tuhan bekerja dan luar biasa. Tuhan berkarya. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkan pada Yesaya orang kesan itu untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Semua akhirnya tergerak dan akhirnya
bait Allah selesai. Nama Tuhan dipermuliakan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela. Tulus dan sukarela. Juga Raja Daud sangat sukacita. Saat kita, kalau kita memberinya dengan rela dan tulus, kita akan sukacita. Saudara ya, kalau saudara digerakkan Tuhan untuk melakukan, ya, saudara tidak melakukan, hatimu pasti gelisah terus. Tapi begitu saudara, tiba-tiba saudara bisa ada damai, ada kelegaan, ada luar biasa sekali ucapan syukur. Itu dialami saudara oleh mereka. Lalu yang ayat 10, Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaat itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kalau kita tadi dengan rela dan tulus, kita damai sukacita, lalu banyak pujian. Bukan celaan, bukan sungut-sungut, tapi pujian, bersyukur, luar biasa. Oh Tuhan sedang lakukan sesuatu yang besar, puji Tuhan, gitu saudara. Lalu saudara ayat 11, 12, ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan yang segala-galanya yang ada di langit dan bumi. Ya Tuhan, punyamu kerajaan dan Engkau yang tertinggi, yaitu melebihi segala-gala sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengkokohkan segalanya. Saudara lihat, saat kita memberi dengan tulus dan rela, saudara dengar ya, kita akan jaga tetap rendah hati, tetap tulus mengakui semua daripadamu Tuhan. Aku bisa seperti ini, semua daripadamu. Aku bisa memberi janji iman juga daripadamu, berkat itu. Tetap saudara jaga hati, tetap tulus, tetap rendah hati, tetap mengakui semua dari Tuhan. Ayat 29, ayat 18 sampai 19. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapak-bapak kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetap tujukan pada hati mereka kepadamu. Saudara, Daud doa lagi apa? Hati seperti ini Tuhan berikan selama-lamanya. Bukan kali ini aku tergerak, kelak sudah tidak, bukan. Bukan dulu aku juga pernah tergerak, sekarang tidak. Enggak. Daud mintanya, beri hati seperti ini selamanya. Kenapa? Daud sudah mengalami apa yang dilakukan, justru mendatangkan kasih karunia, justru mendatangkan berkat yang besar, justru membuat dia menyukai hati Tuhan, justru membuat dia berkenan pada Tuhan, justru dia diangkat oleh Tuhan. Dia minta hatinya tidak berubah selama-lamanya. Itu luar biasa. Bukannya dia supaya semua rakyatnya punya hati seperti ini. Ayat 19 lebih lagi, kepada Salomo anakku, sekarang untuk anaknya, berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, lakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang disiapkan, ya telah kulakukan. Saudara, persiapan dia bukan hanya untuk dia, bukan hanya untuk rakyat, anaknya didoakan. Anak-anakku Tuhan juga Tuhan beri hati seperti ini, supaya mereka setia melakukan. Itu penting sekali. Orang tua itu ingin anaknya bahagia, orang tua itu ingin anaknya baik, orang tua itu anaknya sukses. Yang diketahui Daud itu salah satu loncatan luar biasa. Maka doa untuk anaknya, beri hati seperti ini, beri hati seperti ini, beri hati seperti ini. Anaknya juga sama. Nah, saya itu bersyukur saudara, bersyukur alami kasih karunia luar biasa. Salah satunya, kami ini diberkati jadi keluarga pemberi. Tadi sejak dari awal saya dipanggil oleh Tuhan, lalu gedung Biskup Setar, yang itu saudara, juga yang sekarang semuanya, ya itu Tuhan. Nah, saya cerita sedikit sekarang anak-anak. Tadi istri saya itu paling berani, lebih dari saya. Pak Jo, sejak dia pulang dari sekolah di Amerika, saya utus dia ke Jogja, saudara, untuk merintis. Kalau bantu saya mudah, gerejanya maju kok, langsung dapat kedudukan gampang. Saya suruh dia membacak dari bawah.
Lalu jemaat yang sekolah di Jogja 1, 2, 3 dikumpulkan dari kelompok saya, dikembangkan. Saya utus dia di sana belajar baca. Ajo dan Bunita belajar di sana. Satu hari waktu dia pulang Solo, saya ajak makan di restoran. Waktu makanan sudah keluar semua, dia nyeletuk yang buat saya kaget. Wah, tambah gizi. Saya itu kaget. Kok tambah gizi? Apa kamu di Jogja kurang gizi? Loh, saya tanya sudah. Kok ini ada makan tambah gizi? Apa kamu kurang gizi di Jogja? Dia ganti tanya saya. Loh, papa gimana? Aku dikirim ke Jogja, nggak dicukupi semua. Suruh usaha sendiri. Aku apa punya uang makan di restoran seperti ini? Saya nggak bisa jawab. Nangis. Tapi Tuhan tetap ngomong, biarin. Saatnya dia digembleng. Ada waktunya digembleng. Ada waktunya. Luar biasa. Dan belakang saya tahu pernah alami. Listriknya dimatikan karena nggak ada dana. Tapi setelah itu Tuhan angkat. Tuhan berkati Jogja maju. Sudah tahu nggak? Saya waktu melangkah semua untuk Tuhan. Saya sudah siapkan warisan untuk anak-anak. Orang tua itu wajib. Ya, tetap anak saya beri warisan. Pak Jo punya warisan yang saya berikan semua untuk majukan pekerjaan Tuhan. Semua. Setelah Jogja maju, Jakarta dulu ada di Cideng. Oh belum. Pertama Kelapa Gading. Tapi mau berhenti ya, ini Budi tahu persis. Semua yang di Solo maupun di sini. Lalu nggak ada lagi, mau tutup. Saya berkata pada Pak Jo Bunita, ke Jakarta, bangun gereja ini, bangun. Dia cukup sulit sudah, karena Jogja sudah maju. Tapi setelah bergumul dia rela ke Jakarta. Terus kita mulai berjuang, punya tempat lagi di Cideng. Betul ya? Cideng berjuang. Saya kadang-kadang khotbah di Cideng. Tapi setelah khotbah ngobrol dengan beberapa pelayan, sebuah ngomong, Pak, saya ngajak teman-teman saya, pengusaha, supaya ke gereja, supaya di jamaat Tuhan. Saya ajak ke Cideng. Lalu tidak mau balik lagi itu Pak. Kenapa? Wah, katanya gerejanya terlalu kecil. Wah, enggak itu sudah. Jadi rasanya, wah ini jadi masalah. Lalu sekali lagi kita berjuang dengan segenap kekuatan, segenap tenaga, berjuang, saudara. Lalu saudara beli dapat Central Park APL. Saudara kan nggak ngerti semua perjuangannya, karena nggak pernah disuruh ya untuk gedung gereja, janjian nggak pernah. Tapi kita berjuang seperti Daud dengan semua, baik dana gereja, baik dana pribadi, berjuang. Lalu tempat itu penuh, kurang lagi. Berjuang untuk dapatkan new soul. Betul? Kerahkan lagi dengan segenap kekuatan tenaga. Saudara juga nggak ngerti karena nggak pernah kita ya gerakkan untuk itu. Nggak tahu, tapi itu kita harus kerahkan semua kekuatan. Saudara, akhirnya ada ini. New soul. Kita pikir sudah berhenti. Ya, sudah kita berjuang sekian lama terus-terusan. Kerahkan semua kekuatan. Sudah nggak mikir cari. Tapi Tuhan itu hebat. Siapa bisa dipercaya dalam kerja kecil, diberi percaya yang besar. Betul. Malah Tuhan itu yang nyodorkan. Ada tanah, luasnya 4.200 lebih besar dari Solo loh saudara. Sudah ada izin gedung gerejanya, pembangunan gedung gereja. Tapi lah kita itu nggak punya maksud cari lagi. Sudah cukup, oh ini aja belum lama kok. Dananya juga gimana itu, dananya besar sekali. Tapi karena Tuhan yang memberi, kita terima. Lalu kita mulai berjuang untuk ya pembangunan. Sedang kita berjuang untuk pembangunan, tiba-tiba COVID tahun 2000. Wah, lebih berat bagi manusia. Tapi Tuhan itu tidak bisa dihalangi oleh apapun. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya. Ceritanya banyak kontraktor yang akhirnya nganggur. Betul gak saudara? Lah, ada satu kontraktor waktu kita tender, dia memberi harga yang di bawah harga. Mungkin itu harus subsidi, rugi, harus subsidi. Menurut saya, dia mikir daripada dirumahkan karyawannya juga dana. Daripada di PHK juga sama dana. Besok mau mulai lagi sulit. Ya sudah, angka saja di bawah harga. Tapi dia 2 tahun tetap jalan. Dan akhirnya jalan. Sekarang sudah selesai, kira-kira 2 minggu yang lalu. Pak Jo ketemu dengan kontraktor, dia berkata, dulu kami seperti sekarang baru saja kontrak baru.
Harganya per meter 3 kali lipat. Kok diem tuh saudara? Jadi kalau dulu 50 M, sekarang kalau seperti dulu 150 M. Saudara lihat. Jangan takut dengan keadaan. Takut anak-anak. Jangan fokus dengan keadaan. Fokuslah pada Tuhan. Dunia dalam gelap, bangsa gelap. Tapi Tuhan bisa memberikan terang. Tuhan bisa memberikan mujizat. Tuhan bisa memberi pertolongan. Tuhan beri kasih. Yang penting fokusnya untuk Tuhan. Benar saudara? Kemarin saya dengar sudah ditayangkan juga ya. Pembangunnya ya. Sampai sekarang sudah hampir. Kalau bisa nanti September ulang tahun gereja akan dipakai. Benar saudara. Tapi masih perlu saudara. Saya hari ini tantang seperti Daud berkata. Kita sudah dengan segenap kekuatan. Betul. Sudah nggak tahu. Tapi kita kerahkan semua dana yang ada, baik gereja maupun pribadi, kerahkan semua. Saya ajak setiap saudara seperti itu. Ayo, siapa yang juga tergerak untuk mensupport? Menurut Pak Jo, kemarin saya tanya, kira-kira berapa lagi? 50 M. Kalau 50 M itu karena ditekan untuk yang pas-pasan saja. Tapi sekali lagi saya percaya ini waktunya. Karena Tuhan setelah itu berkata, ini waktunya. Tuhan ingin keluarga Allah di semua kota punya tempat ibadah sendiri. Semua saat ini sedang janji iman. Ini waktunya. Bergerak dan percaya saya. Saat sedang kebutuhan pekerjaan Tuhan dibutuhkan. Kita jawab kebutuhan. Itu punya nilai khusus. Itu nilai khusus. Saudara akan lihat sesuatu yang luar biasa. Janji iman adalah kesempatan kita punya sawah ladang untuk nabur. Di Solo sudah ngalami. Nggak ada janji iman, orang Solo malah gelisah. Kalau ada janji iman, mereka tahu kesempatan nabur. Karena hukum tabur Tuhan. Selama bumi masih ada, tetap akan jadi. Nuai itu bisa macam-macam saudara. Bisa berupa uang dan uang, tapi bisa kerukunan keluarga. Bisa kesehatan. Bisa kebaikan-kebaikan yang lain. Tapi itu pasti, Tuhan itu pasti. Dan di Solo, saya ceritakan kemarin itu, ya 20 hektar saya lihat malah lebih saudara. Saya hitung lagi lebih. Nanti untuk bangun itu tadi saudara. Pusat kegerakan Roh Kudus. Tuhan berkata, ini Tuhan banyak. Ya, pekerjanya kurang, butuh cetak pekerja, saudara. Tempat itu tuh bangun anak-anak Tuhan yang penuh Roh Kudus. Ya, hamba-hamba Tuhan yang penuh Roh Kudus, yang bisa dipakai menuai besar-besaran. Bukan hanya cari titel S1, S2, bukan hanya cari pengetahuan, tapi bisa dipakai Tuhan. Jadi sekolah khusus, ada kelas-kelasnya, ada mesnya, bisa orang ya tinggal di situ untuk digembleng. Ada bukit doa seperti di Korea. Ya seperti di Ungaran, orang bisa doa berhari-hari, berminggu-minggu. Terus, supaya kuasa Tuhan dinyatakan. Ada museum kegerakan. Ya tentang orang-orang dipakai bawa obor kegerakan. Dipelajari, dipakai untuk membangun. Ada banyak saudara. Ada panti asuhan, saudara. Ya ada panti untuk rumah orang tua, rumah jompo. Ada banyak saudara. Nanti juga ada semacam Holy Land Experience. Ini nanti Oktober tanggal 16 ada lagi Holy Land Tour, saudara. Ya, tapi saya tahu tidak semua orang bisa karena biayanya banyak, betul nggak, saudara? Kita rindu buat seperti yang di sana, saudara. Ya, tempat kelahiran, tempat pelayanan Tuhan Yesus. Ya, tempat mujizat 5 roti 2 ikan, tempat ruang Pentakosta, Golgota, saudara, kuburan dan semuanya. Itu ada untuk dipelajari, ada untuk saudara jadi contoh gembleng. Tor bagus, tapi biasanya kayaknya cuma 5 menit. 10 yang lain foto-foto gitu. Yang lainnya macam ini dan tapi itu adalah untuk mencetak semuanya. Museumnya juga sama semuanya. Saya percaya luar biasa. Ada Danau Galilea, ada Sungai Yordan. Nanti semua baptisan kalau di Sungai Yordan. Ada tempat perjamuan nikah di Kana, saudara.
nanti pernikahan di sana. Sehingga orang bisa lihat semua. Kalau mau ke sana bisa berapa hari, tadi gembleng. Tapi juga itu. Dan saya heran setelah kita sharekan visi dari Tuhan. Banyak yang tergerak. Langsung ada yang berkata, Pak, saya tergerak membiayai panti asuhan. Saya kalau lihat orang yatim piatu, hatiku itu tergerak. Supaya mereka bisa ada yang nangani. Bahkan digembleng bisa jadi anak-anak Tuhan. Yang kelak dewasa dipakai Tuhan luar biasa. Dia berkata, izin ke aku. Ambil alih biayanya aku. Saya berkata, oke. Ya Tuhan pasti pakai. Gak lama ada yang tergerak. Pak, aku tergerak 1 kelas. Apa 2 kelas. Kalau 1 gedung kan banyak. Tapi kalau 1 kelas itu hanya ruangan saja. Lalu tiba-tiba saya itu ada lagi tergerak. Pak, aku tergerak juga panti asuhan. Saya berkata, loh sudah ada itu, nggak tahu nanti dia gimana. Tapi kalau enggak, ya enggak apa kamu. Tapi kalau dia sudah kamu, nggak usah panti asuhan. Panti umas. Orang-orang tua itu umur mas bagi kita itu. Ya Roma, panti Werda atau apa seperti itu. Minggu kemarin, setelah saya sharekan, ada yang lari cari saya ngomong apa? Pak, aku terbeban untuk ruang Pondok Daud. Aku tuh sudah hancur. Aku terkapar. Sudah nggak bisa apa-apa. Aku datang di Pondok Daud terus. Aku tekun Pondok Daud. Hidupku dipulihkan oleh Tuhan. Sekarang hidupku diangkat oleh Tuhan. Sekarang keluarga, sekarang aku diberkati. Aku ingin balas cinta kasih Tuhan. Biaya untuk bangunan Pondok Daud aku, Pak. Supaya banyak orang bisa diberkati. Aku mau balas cinta kasih Tuhan. 4 hari yang lalu, 1 orang lagi datang apa? Pak, perjamuan kawin di Kana, gedung untuk pemberkatan. Aku, Pak, yang biayai. Saya tahu ini Tuhan. Orang Tuhan itu bekerja sendiri. Digerakkan ini, gerakkan ini, gerakkan ini, gerakkan ini. Tuhan berkarya. Saya tuh hanya lihat saja. Tuhan yang berkarya. Karena memang ini untuk Tuhan. Ini untuk pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan bukakan saya luar biasa, saudara dengar. Waktu melakukan seperti itu ya saudara. Itu belajar balas cinta kasih Tuhan pertama. Kedua, belajar membantu pekerjaan Tuhan maju. Banyak orang diselamatkan. Ketiga, saudara, ini akan terpasang di situ karena yang membiayai misalnya tadi ruang atau gedung ya tadi berikan akan ditulis ini perkawinan di Kana tapi ini persembahan dari siapa itu saudara ya itu akan terpancang itu puluhan tahun paling sedikit karena ini proyek besar minimal ratusan miliar akan terus ada bicara terus. Saya ngomong dengan dia nanti anakmu menikah di situ juga berita ini diberitakan lagi cinta Tuhan. Yang keempat, Tuhan ngomong dengan siapa? Ini jadi warisan. Warisan iman. Warisan rohani bagi keturunan. Kita bisa memberi warisan kekayaan. Harta. Tapi kalau mentalitasnya rohaninya nggak bagus, harta itu habis. Tapi kalau kita mewariskan iman, rohani. Anak kita baik. Mentalitasnya baik. Cinta Tuhan, jujur. Anak itu akan terus dipakai Tuhan. Lebih berhasil lagi. Kenapa? Saya berkata, nanti anakmu kelak setiap ke gereja, gedung itu lihat. Orang tuaku jadi teladan. Dia cinta Tuhan. Dia bekerja juga untuk Tuhan. Bukan anakmu, menantu, cucumu, cicitmu. Bulan tahun. Senantiasa bicara. Aku punya opa, oma, cinta Tuhan. Jadi teladan. Itu kan bicara terus. Yang tidak ada habis-habisnya. Itu tuh anugerah besar. Warisan. Termasuk untuk anak cucu. Yang terakhir kemarin malah Tuhan bukakan lagi Sabtu. Sebetulnya di perbuatan yang sering kali nggak disangka. Kalau kita terus lakukan satu untuk yang di dunia meninggal ya sudah. Tapi kalau kita lakukan seperti itu untuk Tuhan, untuk surga. Itu kekal. Kita meninggal tetap kekal. Itu akan dicatat, diceritakan. Dan terus akan ada pahala di surga. Yusuf Arimatia. Waktu Yesus mati butuh dikubur. Dia berikan kuburnya. Sampai sekarang kalau kita ke sana. Tetap ada. Betul? Yang lebih penting bukannya itu. Lebih penting lagi. Tercatat di surga. Pahala di surga. Perempuan yang mengurapi Daud dengan minyak narwastu yang mahal harganya
dicela oleh Yudas. Apa itu? Pamer. Apa itu? Jual saja untuk fakir miskin. Bisa banyak. Yesus berkata, enggak. Yudas ngomong gitu karena dia itu bendahara. Mau nyuri uangnya Tuhan. Kalau dikumpulkan di situ curi. Yesus berkata, apa yang dilakukan? Dimanapun Injil diberitakan. Yang dilakukan diceritakan. Jadi teladan. Jadi contoh. Orang banyak sampai sekarang. Betul? Saudara, itu luar biasa. Tapi yang pasti saya dapatkan saudara. Janji iman, saudara diberi. Bukan membuat kita rugi. Justru kesempatan. Ngalami hal yang luar biasa. Saya beri contoh ya, tadi Pak Jo ya. Lalu anak saya yang lainnya. Waktu nikah. Saya sudah mewariskan saudara. Saya berikan rumah. Di Solo namanya Solo Baru. Waktu pembangunan gedung kita. Dia berkata, Pak, aku tergerak-gerakkan Tuhan. Rumahku ini diberikan untuk pembangunan. Lalu dia rela tidur di pastori bersama saya. Bersama istri. Yang satu lagi. Semua harta, perhiasan dibawa dipersembahkan. Bagi saya bersyukur seperti Daud. Sampai anak, menantu, cucu. Hati seorang pemberi itu Tuhan. Yang penting tulus. Faktanya, saya dari bawah. Sudah, hidup yang hancur. Hutang-hutang. Ya, hidup hancur itu semuanya. Terus bisa diangkat oleh Tuhan. Daud sama. Sekarang saya mau tutup dengan satu jemaat. Yang saya kaget-kaget. Kemarin Tuhan gerakkan saya hubungi satu jemaat. Yang dulu waktu Solo bangun. Dia ikut janji iman. Dia ngalamin luar biasa. Budi Munmun. Ingat gak? Ini ya Budi. Tapi ini Budi Munmun. Stik Munmun. Di Jakarta juga ada. Dia dulu adalah karyawan kerja dengan orang lain. Istrinya juga sama. Tapi dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Kita lihat kesaksiannya saja. Coba dikeluarkan. Ya, segera dikeluarkan. Saudara, nah, Bapak Budi Munmun bangkit janji iman, maka Tuhan berkati lebih dan lebih. Belasan tahun yang lalu ketika masih di gedung gereja lama, saat saya melayani backing vokal, seperti sini ada backing vokal, saya melihat ada maket gedung gereja baru. Jadi saat itu kita masih pakai gedung biskop. Lalu Tuhan gerakkan bangun gedung yang besar ini. Saya membuat maket ditaruh. Waktu dia lihat maket itu. Dia berkata. Saat itu Pak Obaja menceritakan Daud yang memberikan semua untuk bait Allah. Kok bisa sama loh. Firman Tuhan ini yang disampaikan dari ini. Ayat itu sudah 3 bulan yang lalu. Sudah ada 2-3 bulan. Kok bisa sama. Ya. Serta Pak Obaja juga melakukan hal yang sama. Bahkan cincin kawinnya ikut terjual. Kok yang sama? Saya sedang saksikan juga. Saudara. Ya. Persembahkan untuk persembahan pembangunan gedung gereja atau bait Allah. Tiba-tiba ada dorongan Roh Kudus untuk saya melakukan janji iman. Dorongan Roh Kudus. Janji iman. Ikut janji iman. Lanjutkan. Saat itu ada pergumulan. Dalam hati bergumul. Kenapa? Dia itu mau menikah. Sedang butuh uang untuk biaya pernikahan. Saudara, sekarang kalau janji iman gimana? Namun akhirnya saya taat dan komit memberikan sejumlah nilai uang selama 1 tahun. Janji iman kan begitu ya. Misalnya 1 juta. Terus selama 12 bulan dia sepakat. Tapi tambah lagi Tuhan itu. Setiap pagi jam 5 pasti Tuhan ingatkan saya untuk memberikan lebih lagi. Dia jadi bingung. Dia sudah taat ya janji iman. Setiap doa pagi Tuhan bicara lebih lagi. Kurang banyak lebih lagi. Saudara itu gak mudah loh saudara. Dia itu waktu cerita dia wah luar biasa. Akhirnya seluruh gaji dipotong perpuluhan. Dan kebutuhan saya untuk persiapan biaya pernikahan. Saya berikan ya sebagai janji iman pada Tuhan. Itu gak mudah. Tuhan juga minta saya tambah lagi. Berikan motor dan mobil saya. Loh betul loh saudara. Kita baca saja gampang. Dia yang ngalami itu saudara. Ya coba.
Tapi hati saya sangat lega setelah melakukan semuanya itu. Saudara dengar tadi, waktu saudara didorong Tuhan, saudara nggak melakukan pasti gelisah terus. Tapi begitu taat langsung lega, damai, sukacita. Saya berdoa minta Tuhan, sekarang ganti dia doa untuk menolong saya karena saya mau menikah. Lah tadi sudah diberikan semua kok. Sekarang biaya gimana? Tuhan tolong, saya juga. Ya serta saya punya tanah. Saya minta Tuhan bangunkan rumah saya sebelum gereja selesai dibangun. Jadi supaya dia juga punya tanah rumah. Karena nanti dia nikah mau tinggal di mana. Setelah itu 3 bulan saya dipanggil mertua untuk ditanyain. Bagaimana persiapan untuk menikah? Saya katakan jujur bahwa uangnya saya berikan untuk pembangunan di gereja. Kalau saudara jadi calon mertuanya kira-kira gimana saudara? Ini menantuku itu kenapa? Mungkin bisa gitu tuh saudara. Luar biasa. Akhirnya mertua saya cari pinjaman. Dan ada saudara yang menjanjikan akan meminjami. Namun ketika mendekati hari pelaksanaan, saudara itu tiba-tiba membatalkan janjinya. Manusia janji tidak janji. Janji gombal kadang-kadang. Itulah manusia. Tapi beda dengan Tuhan. Akhirnya dengan dana yang ada, kami bayar DP sedikit. DP-nya saja enggak bisa. Sedikit saja. Dan setelah acara pernikahan, ternyata uang pembangunan cukup untuk membayar semua biaya pernikahan. Bahkan sampai uang untuk bayar foto yang ditagih setelah jadi juga Tuhan berikan. Foto biasa belakangan ya saudara, dibuat dulu jadi terus ditagih. Semua Tuhan cukupi. Ya, setelah pernikahan saya ditelepon bos saya. Ditanya kenapa saya tidak bangun rumah. Om sudah punya tanah kok tidak dibangun. Sudah nikah kok tidak bangun. Dan saya ceritakan bahwa uang saya pakai untuk janji iman. Mungkin bosnya juga pikir sama ini gimana tuh ini? Loh, orang gak ngerti itu sulit loh saudara. Betul gak? Selang beberapa menit bosnya telepon lagi. Mungkin rundingan dengan istrinya. Mungkin gitu saudara. Ya. Dan berkata bahwa saya diminta membuat gambar dan mencari pemborong untuk membangun rumah saya. Nanti semua dibiayai bos saya. Orang itu kalau nggak dijamah Tuhan nggak bisa. Betul. Tapi Tuhan nggak pernah kehilangan cara. Saudara lihat ya. Pandemi. Saudara lihat. Ya, gereja kita malah mengalami sesuatu yang tidak masuk akal. Betul nggak? Jakarta seperti ini. Solo seperti itu. Jangan batasi Tuhan. Tuhan itu melampaui segala sesuatunya. Ya, saudara. Saya bisa menangis. Bersyukur. Ini mujizat. Ini rumah mujizat. Setelah itu berkat terus. Deras. Mengalir dengan deras. Lanjutkan. Ya, pekerjaan saya sebagai distributor cat. Tuhan berkati secara luar biasa. Dan bahkan kami yang tidak punya keahlian kuliner. Tuhan percayakan untuk membuka usaha kuliner. Yang hingga sebelum pandemi. Ya, dia usahanya stik munun. Di Jakarta ada juga. Saudara. Yang kami usahakan berkembang menjadi 27 cabang yang tersebar di seluruh Pulau Jawa. Mau nikah aja duitnya habis. Sudah nikah uangnya habis. Tapi berapa tahun? 27 cabang. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Hari ini saya hanya ingin menunjukkan. Daud melakukan mengalami. Kami sekeluarga melakukan mengalami. Gereja kita berani melakukan mengalami. Jemaat yang percaya. Alhamdulillah, lakukan. 2020 dan 2021 pandemi melanda seluruh Indonesia, bahkan dunia. Sangat banyak usaha yang mengalami kegoncangan. Sungguh-sungguh dunia dalam kegelapan, bangsa-bangsa dalam kekelaman. Tapi saya sangat bersyukur. Firman Tuhan sangat nyata bagi kita anak-anak Tuhan yang mau percaya dan taat pada perintah Tuhan. Lanjutkan. Usaha stik munmun yang Tuhan percayakan sebelum pandemi sudah mencapai 27 cabang. Tapi sekarang setelah pandemi justru bertumbuh menjadi 63 cabang. Saya itu nggak bisa mikir. Saudara. Kemarin Tuhan gerakkan saya telepon dia, saya belum tahu itu. Saya hanya minta izin. Boleh nggak
kesaksianmu yang dulu aku saksikan lagi. Oh boleh Pak, saya ingin balas cinta kasih Tuhan. Orang lain juga bisa jadi contoh, bisa melakukan sama. Lalu saya tanya, sekarang gimana usahamu? Dia cerita ini. Dulu 27 sebelum pandemi. Sekarang sekalipun pandemi, justru malah 63 outlet cabang. Tuhan sangat dahsyat. Percayalah, taatilah Tuhan. Jangan takut dengan apa yang ada dalam dunia. Tuhan mengubah kegelapan menjadi terang. Saya tidak berpanjangan, saudara. Firman ini hanya saya ingin beri contoh. Mengapa Daud punya kemampuan mengalami lompatan. Dan itu yang kita alami. Gereja kita alami. Dan jemaat alami. Supaya saudara bisa melihat. Saudara-saudari, percaya Tuhan. Bukan keadaan. Hidup dengan percaya. Bukan melihat keadaan. Bukan dengan itu. Tuhan melampaui keadaan. Tuhan melampaui situasi. Tuhan sedang cari orang yang siap dipakai oleh Tuhan untuk selamatkan banyak jiwa. Tuhan sedang cari orang yang siap dijadikan bendaharanya Tuhan. Kelimpahan seberang datang, kanan bangsa-bangsa juga datang. Tuhan sedang pakai banyak. Saat ini Kedar Lebayot sedang datang, bawa kambing domba, bersaksi perbuatan Tuhan yang luar biasa. Tuhan berkata setelah itu, Roma Allah, Bait Allah dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Semua bangkit berdiri. Saya mau berdoa untuk saudara yang waktunya karena mepet sekali. Angkat tangan saudara. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah sampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Tuhan, biarlah Engkau yang membukakan. Ini menjadi pembukaan ilahi, menjadi pewahyuan, menjadi rema bagi setiap kami. Tuhan yang terus tuntun kami, Tuhan yang berbicara, beri kami kepekaan, beri kami lembut hati, beri kami iman, beri kami ketaatan, beri kami melangkah sesuai dengan tuntunanmu Tuhan. Dan Hamba-Mu doakan semua jemaat ngalami, semua pelayan Tuhan ngalami. Saatnya revival besar-besaran terjadi, saatnya Tuhan besar-besaran terjadi, saatnya kemuliaan-Mu dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan impartasikan visi ini, impartasikan pengurapan ini. Terima saudara dengan iman. Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu sudah doakan dan Tuhan yang melakukan. Sekarang pulanglah dengan segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Diberkati dengan firman, diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, pertumbuhan iman rohanimu, kesaksian pelayananmu, diberkati studi atau pekerjaanmu, diberkati keuanganmu, diberkati masa depanmu, diberkati segenap kehidupanmu, diberkati dan jadilah berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam putra yang tunggal Tuhan Yesus, persekutuan di dalam rohnya yang kudus, yaitu Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Sudah diberkatikan bersama-sama. Amin.